Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novitasari, salah satu mahasiswi dari Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum perdata internasional yang telah saya pelajari selama 1 semester dengan Bapak dosen Idrus Al-Ghifari. Berikut beberapa materi dari hukum perdata internasional. Kita simak baik-baik ya. Pengertian hukum antar hukum. Hukum perdata internasional adalah hukum nasional bukan internasional, karena sumber hukumnya adalah hukum nasional. Hanya saja, dalam HPI ada unsur aslinya atau foreign element. Perkataan internasional pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum internasional. Sifat internasionalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan dalam masyarakat, yang di dalam hubungan itu mengandung unsur asing. Hukum perdata internasional atau HPI di Indonesia oleh Profesor Go Gyeong-seong atau Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau hattah, di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama. Hattah sendiri mempunyai 2 cabang, yaitu hattah intern dan hattah ekstern. Hukum perdata internasional adalah unsur asing. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu, sedangkan hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara. Terdapat beberapa paham mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional, antara lain pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primat hukum internasional. Pandangan yang melihat kesatuan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Selanjutnya yaitu titik pertalian. Dalam hukum antar golongan, titik pertalian adalah hal-hal yang keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertalian primer merupakan titik taut yang menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan HPI. Jadi, TPP melahirkan HPI. Fungsi TPP adalah untuk menentukan ada tidaknya peristiwa HPI. Titik pertalian primer disebut juga titik taut pembeda. Titik taut atau pertalian primer adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional. Faktor-faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu yang pertama kewarganegaraan, yang kedua domisili atau tempat kediaman, yang ketiga tempat kedudukan badan hukum. Selanjutnya prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Konsekuensi dari digunakannya asas yang berbeda dalam menentukan nasionalitas seseorang dapat menimbulkan lebih dari satu nasionalitas, yaitu nasionalitas dengan kedudukan bipartite atau multipartite. Juga dapat pula tidak mempunyai nasionalitas sama sekali. Sedangkan dalam konsep domisili yang dikenal di mana-mana, ada satu corak utama dalam konsep domisili, yaitu dengan domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Persoalannya adalah apakah yang digunakan untuk menentukan tempat manakah yang menjadi pusat kediaman ini. Tentu di berbagai sistem hukum mempunyai cara yang berbeda-beda. Selanjutnya yang keempat yaitu penunjukan kembali atau renvoi. Doktrin renvoi merupakan salah satu peranata HPI tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system. Sebagai peranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku, yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Renvoi menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia dalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia, naskah akademik, apabila terjadi hukum nasional seseorang yang dinyatakan berlaku dan apabila hukum tersebut menunjuk kepada hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku baginya, maka hukum internasional Indonesia yang berlaku berdasarkan ketentuan di atas dianjurkan agar menerima renvoi. Dengan diterimanya renvoi ini berarti pemakai hukum intern Indonesia akan diperbesar. Hal ini tentunya akan memberikan jaminan yang lebih banyak lagi akan pemakaian hukum yang tepat dalam suatu masalah hukum yang dihadapi hakim Indonesia. Selanjutnya yaitu kualifikasi. Bidang HPI fakta-fakta harus ditaruh dalam kategori-kategori yuridis tertentu. Fakta-fakta ini dikarakteristikkan tetapi bukan fakta-fakta saja yang harus dikualifikasikan. Kaidah-kaidah hukum memerlukan kualifikasi ini.
HPI intensif melakukan kualifikasi ini. Hal ini disebabkan karena hukum asing dalam suatu persoalan HPI kadang-kadang melakukan kualifikasi yang berlainan daripada hukum kita sendiri. Harta benda perkawinan meliputi 3 golongan, yaitu harta bersama, harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan. Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta hadiah atau warisan diatur dalam pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Macam-macam kualifikasi ada 2, yaitu qualification of law, yaitu penggolongan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu. Misalnya pembagian ke dalam atau hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Qualification of facts yang kedua yaitu penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut dimasukkan ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum yang telah tersedia atau kaidah hukum yang bersangkutan. Kualifikasi dibedakan secara primer dan sekunder. Kualifikasi primer atau qualification ersten grades itu adalah kualifikasi yang diperlukan untuk dapat menentukan hukum yang harus dipergunakan serta untuk menentukan hukum asing. Hukum asing manakah yang dipergunakan dalam kualifikasi menurut kaidah-kaidah HPI dari Lex Fori. Kualifikasi sekunder atau qualification zweiten grades merupakan lanjutan kualifikasi primer. Apabila sudah diketahui hukum asing manakah yang dipergunakan, maka perlu dilakukan kualifikasi lebih jauh menurut hukum asing yang sudah diketemukan itu. Itu ketertiban umum. Konsep ketertiban umum atau public order atau public policy merupakan salah satu pembahasan dalam HPI yang sangat penting terkait sejauh mana suatu negara dapat menerima suatu putusan hukum asing. Beberapa konsep yang bisa diambil tentang ketertiban umum ini adalah: 1. Ketertiban umum konsepsi Perancis Italia. Menurut konsep ini, ketertiban umum mengandung segala sesuatu yang membenarkan dipergunakannya hukum awal dalam persoalan-persoalan HPI. Walaupun hukum Perancis menunjuk suatu hukum asing untuk diterapkan, namun karena order public, maka hukum Perancislah yang digunakan. Yang kedua, ketertiban umum konsepsi Jerman. Dalam konsepsi Jerman, ketertiban umum dianggap sebagai pengecualian atau keistimewaan sebagai suatu yang tidak lazim diterima. Yang ketiga, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi. Ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketertiban umum dalam arti ketertiban kesejahteraan dan keamanan. Ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan, baik ketertiban umum sebagai ketertiban hukum. Ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan. Ketertiban umum dalam acara pidana dan ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan pergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Adapun hubungan antara ketertiban umum dan hak-hak yang telah diperoleh adalah hubungan yang sangat erat. Menurut pandangan berbagai sarjana hukum, tujuan dari hak-hak yang diperoleh ini justru adalah sebaliknya dari tujuan ketertiban umum dalam HPI. Kaidah-kaidah HPI yang harus dipergunakan adalah: 1. Asas ketertiban umum. Asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Yang kedua, asas hak-hak yang diperoleh. Hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkannya karena adanya hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya yaitu penyelundupan hukum. Istilah ini merupakan suatu bagian tersendiri dari HPI. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Keduanya bertujuan agar hukum nasional dipakai dengan mengenyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Kedua-duanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah-kaidah hukum asing. Lembaga penyelundupan hukum dapat dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang telah diperoleh. Penyelundupan hukum justru dapat bertentangan dengan hak-hak yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam kontrak sebagai alat untuk mempresentasikan kontrak tersebut dan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak internasional antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa sebagai antisipasi para pihak jika terjadi sengketa dan diharapkan mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak. Ada beberapa teori dalam
hukum perdata internasional yang dapat digunakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku bagi suatu hubungan yang pihak tidak ada pilihan hukumnya. Teori-teori itu adalah pertama teori lex loci contractus, kedua teori lex loci voluntionis, ketiga teori the proper law of contract, dan keempat teori the most characteristic connection. Di dalam praktek dalam kontrak internasional, pilihan hukum yang sering dilakukan untuk penyelesaian sengketanya adalah pilihan forum dan pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Pilihan hukum yang dapat dipilih menggunakan salah satu dari ketentuan hukum material dari negara tertentu, sedangkan pilihan forumnya dapat memilih lembaga tertentu, misalnya pengadilan, arbitras, atau lembaga penyelesai sengketa lainnya. Selanjutnya yaitu hak-hak yang diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh seringkali disebut dengan rights and obligation, atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Kesimpulannya yaitu tentang hak-hak yang diperoleh ini tidak dapat dianggap sebagai fundament secara dogmatis dari seluruh bangunan hukum perdata internasional. Cukup kiranya jika kita melihatnya hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Fungsi hak-hak yang dapat diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan daripada peranan orde publik, di mana klausula orde publik secara kekecualian tidak akan mempergunakan hukum asing yang seyogyanya harus diperlakukan. Sebaliknya, jika secara kekecualian prinsip hak-hak yang telah diperoleh akan dapat mempergunakan hukum asing yang seyogyanya menurut kaidah HPI Lex Quorum tidak dapat diperlakukan. Selanjutnya yaitu persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional merupakan persoalan hukum perdata internasional yang harus dipecahkan, diselesaikan lebih dahulu sebelum keluar putusan persoalan hukum perdata internasional yang menjadi pokok perkara. Menurut Profesor Sheshai, persoalan hukum perdata internasional memungkinkan tidak hanya mengenai persoalan utama, namun juga mengenai permasalahan yang mengikutinya. HPI adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi, dan soal-soal. Sebagai bagian dari hukum perselisihan, hukum perdata internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitannya lebih dari satu sistem hukum nasional. Persoalan-persoalan HPI pada dasarnya muncul dalam perkara-perkara yang melibatkan lebih dari suatu yurisdiksi hukum, dan hukum intern dari yurisdiksi itu berbeda satu sama lain. HPI juga dapat dipahami sebagai proses dan aturan-aturan yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan hukum mana yang harus diberlakukan pada perkara yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu penyesuaian. Penyesuaian adalah suatu kegiatan publik, meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transportation, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transportation adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Substitution adalah pengertian hukum sendiri atau intern digantikan dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan hukum. Adaptation adalah penghalusan hukum dengan mengkombinasikan pengertian-pengertian hukum yang saling berkaitan. Penyesuaian harus dilakukan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Persoalan penyesuaian telah dikemukakan Coleridge berkenaan dengan masalah pengakuan dan pengesahan anak di bidang hukum antar golongan atau intergential reckoning and weighting. Dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, nampaklah bahwa harus dilakukan penilaian terhadap hukum yang asing, hukum yang lain oleh si pelaksana hukum. Dalam suasana HAG maupun HPI, orang selalu melakukan hal ini. Perlu diadakan perbandingan dan diperiksa secara seksama. Apakah lembaga tertentu yang dikenal dalam sistem hukum dapat nilai sama harganya dengan lembaga tertentu yang dikenal dalam hukum barat.
Selanjutnya yaitu timbal balik dan pembalasan. Persoalan timbal balik dan pembalasan ini berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI, apakah yang merupakan, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak demikian luas lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara ampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya pada pembalasan terlebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibuktikan kelak adanya perlakuan yang tidak sama oleh negara asing yang bersangkutan. Jadi antara dua pengertian ini terdapat satu perbedaan waktu dalam timbulnya. Yang terakhir yaitu pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian, karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan sesuatu. Hukum asing mensajikan berbagai dasar yang berbeda. Macam-macam hukum asing yaitu hukum asing adalah fakta, yang kedua hukum adalah hukum, yang ketiga hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan, yang keempat pembuktian hukum asing. Selanjutnya hukum asing tidak dapat ditentukan. Apakah hukum asing dapat dilakukan kasasi? Apakah hukum asing dapat diuji pada hukum antar negara? Dan yang terakhir hukum dari negara yang belum diakui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.